Dituding melakukan pemukulan pada asisten Jupe, Nikita Mirzani laporkan Jupe ke polisi dengan sangkaan pencemaran nama baik. Sementara Jupe mengakui melakukan hal tersebut hanya ingin melakukan pembelaan kepada asistennya. Anang Hermansyah dan Ashanti baru saja dikaruniai anak keduanya, Arsya Akbar Pemuda Hermansyah. Seperti apa kebahagiaan Anang dan Ashanti? Nazrul, seorang kakek tua renta yang berprofesi sebagai tukang foto keliling, menjadi viral di media sosial pasca diupload salah seorang netizen. Hati Rosa pun tergugah dan mengundang kakek tersebut untuk mengabadikan kegiatannya di salah satu acara. Syahnaz Sadiqah mendapat kejutan ulang tahun ke-23 dari sang kekasih JJ Govinda. Seperti apa keseruan kejutan ulang tahun tersebut? Perselisihan terbaru antara dua artis Nikita Mirzani dan Julia Perez akhirnya bermuara ke jalur hukum. Setelah kemarin Nikita resmi melaporkan Jupe ke Polda Metro Jaya dengan sangkaan pencemaran nama baik dan fitnah lewat media sosial. Niki mengaku ada beberapa alasan yang membuatnya terpaksa melaporkan Jupe ke polisi. Selain nama baiknya tercemarkan, lantaran dirinya dikesankan sebagai pembuat onar, kicauan Jupe di media sosial juga membuat kontraknya sebagai brand ambassador sebuah produk terancam batal. Sementara Jupe sendiri merasa tidak ada yang salah dengan kicauannya di media sosial. Lantaran hal itu dilakukan semata-mata untuk membela asistennya serta mengingatkan Nikita untuk tak berbuat seenaknya dengan orang lain. Lalu apa reaksi Jupe dengan laporan polisi yang telah dibuat Nikita? Bagi Jupe, asisten yang bekerja pada dirinya jika mengalami perbuatan yang tidak menyenangkan, maka Jupe merasa harus membela dan melindungi asistennya. Hari ini laporin Julia Perez atas pencemaran nama baik, fitnah, dan apa lagi Bang? Jadi dugaan tindak pidana, fitnah dan pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media elektronik. Ya. Jadi posisinya itu adalah Lucky sedang mabuk banget. Dia katanya dorong Niki duluan. Memang iya dia dorong Niki duluan, tapi Niki nggak bales. Niki langsung jalan. Nah Niki nggak tahu, mungkin temen baru Niki yang di sebelah ini nggak terima. Kok cowok dorong cewek, mungkin seperti itu. Soalnya Niki juga udah telepon si Dev. Dev menjelaskan sama apa yang kayak Niki tahu gitu. Jadi kayaknya si Lucky-nya aja sih udah ketakutan sama Jupe. Jupe-nya juga udah malu kan karena udah salah. Jadi dia ngarang-ngarang cerita gitu. Tapi memang baru kenal di situ nih? Baru kenal di situ. Tapi dia temannya teman-teman Niki, makanya Niki gampang untuk cari nomor teleponnya gitu. Ya saya sebagai dia yang lagi kerja sama saya ngerasa bahwa ada sebuah ketidakadilan gitu loh. Loh kenapa asisten saya yang dipukul? Makanya saya curahkan langsung ke Twitter ya. Hari ini Nikita. Oh ya, kenapa dia laporan? Semuanya itu nanti kita lihat di kepolisian. Saya tidak ingin mendahului pihak kepolisian. Kita akan melihat unsur-unsur tersebut. Kalau saya lebih ke apa yang saya curahkan di Twitter, ya itu lebih ke bagaimana saya seorang bosnya asisten saya dipukulin orang gitu kan. Saya mencurahkannya, saya rasa itu normal untuk saya sharing ke teman-teman bahwa ya kalian tidak bisa melakukannya sama orang-orang kecil. Ya silakan saja saudari Nikita melaporkan hal tersebut. Nanti kita lihat saja dari pemeriksaan selanjutnya. Itu kita siap gitu. Itu terserah. Itu haknya dari saudari Nikita untuk melakukan upaya hukum apapun. Boleh aja. Gitu. Kita pun juga sekarang sedang melakukan upaya hukum. Ya. Gitu. Itu hak masing-masing.
Di balik laporan polisi yang telah dibuatnya, Nikita ternyata belum menutup pintu damai. Mantan istri Sajat Ukra itu masih membuka kesempatan Jupe untuk berdamai dan menyampaikan permohonan maaf, namun dengan berbagai syarat. Di antaranya, Jupe harus meluruskan kronologis kejadian yang menimpa asistennya. Kemudian, pertemuan kedua belah pihak harus dilakukan di hadapan media dan melibatkan tim kuasa hukum Niki, serta Jupe harus menyampaikan permintaan maafnya secara terbuka di hadapan awak media. Jika syarat-syarat tersebut dipenuhi Jupe, Niki menyiratkan pintu damai masih terbuka lebar. Sementara lewat media sosial, Jupe ternyata telah menyampaikan permintaan maafnya kepada Niki dan meyakini apa yang terjadi antara dirinya dan Niki tak lebih dari hanya sekedar miskomunikasi belaka. Ini hanya miskomunikasi. Seharusnya saya lebih bijaksana menanggapi permasalahan ini dikarenakan pengobatan radiasi saya baru selesai dan ini lebih kepada kepanikan seorang Jupe yang asistennya terkena pukul di diskotik dan membawa-bawa nama Nikita Mirzani. Saya salah melakukan tindakan terhadap Nikita. Mohon maaf, seharusnya saya memeluk kedua-duanya dan mencari jalan keluar. Makanya Niki bingung sih sama Kak Jupe itu. Sebenarnya Niki kasihan sih, tapi dia ngomong ke sini beda, ke situ beda, ke sini beda, ke situ beda. Jadi Niki nggak tahu lagi nih mesti gimana. Di mana? Di Twitter. Oh, Niki belum lihat. Lagi kalau dia mau minta maaf secara media lah. Dia harus ngomong di media. Soalnya gini ya, si Jupe itu tidak ada di TKP pertama. Kedua, dia menganggap dirinya tuh tahu kejadian yang sebenarnya. Ketiga, dia sudah memfitnah Niki di sosial media yang orang bisa konsumsi. Keempat, gara-gara dia, Niki harusnya dapat kerjaan brand ambassador, jadi mikir-mikir lagi. Nah, kalau di sini masalah ketidakadilan gitu loh, bahwa kenapa asisten saya dipukul. Itu saya nanya. Terus saya sempat nanya ke Niki, dia bilang dia nggak kenal cowok itu. Nah, sementara dari versi cowok itu dia kenal Niki, dia ditelepon sama Niki, katanya untuk mukul si asisten saya. Jadi ini ada suatu hal yang saya nggak ngerti permainannya Nikita gitu loh, makanya saya pertanyakan gitu loh. Ini kan bisa masuk ke pasal 55 unsur lebih ke keikutsertaan gitu loh, bahwa melihat sesuatu kejadian tidak melakukan apapun dan justru malah ikut serta. Di lain kisah, hari Jumat pekan kemarin, tepatnya tanggal 28 Oktober, kebahagiaan menyelimuti pasangan Anang dan Ashanti. Karena di hari itu mereka dikaruniai anak kedua berjenis kelamin laki-laki yang lahir lewat operasi sesar. Bukan tanpa alasan jika Anang dan Ashanti memilih tanggal tersebut sebagai tanggal kelahiran putra mereka. Selain jatuh di hari Jumat, tanggal 28 Oktober juga diperingati bangsa Indonesia sebagai Hari Sumpah Pemuda. Sehingga ada nilai historis di balik kelahiran Arsya Akbar Pemuda Hermansyah, nama yang kemudian disematkan Anang untuk putranya. Namun keseriusan Anang dan Ashanti menggelar jumpa pers terkait kelahiran Arsya terusik dengan Arsy, putri sulung mereka yang tampak cari perhatian. Arsy yang sempat menyambut kehadiran adiknya dengan nyanyian, tiba-tiba merajuk dan menangis sejadi-jadinya saat sang adik hendak dibawa kembali ke kamar. Dan seperti inilah kehebohan Arsy saat jumpa pers kelahiran adik tercintanya digelar. Dipersiapkan itu bagian bahasa yang benar, tapi kalau rentang waktunya nggak bisa pas juga nggak bisa. Jadi rentang waktunya kemarin pas, jadi tidak mengganggu janinnya, artinya juga tidak mengganggu ibunya. Jadi kalau ditahan sampai tanggal 28 itu dokter bilang toleransinya boleh, tidak akan membahayakan ibu maupun bayinya. Makanya kita akhirnya memilih yang kebetulan memang tanggal itu Itu siapa? Baby aja. Sini sayang, gendong bentar aja. Yang cuma di foto doang bentar, bisa naik lagi ya karena kasih ganteng waktu. Baby Aita. Iya. Di sini Nani Kak. ya Arsy dulu nyanyi.
bawah. Oh, nah, gitu. Bye Bibi aja dan Bye bye. bye bilang. Ayah, nah, ayah, nah, anak, ayah, nah, ayah, Nggak boleh dibawa. Nggak mau. Ya udah antar dulu. Antar dulu. Halo, jangan nangis. Mau nyanyi lagi nih. Ya ada. Terus kemarin sehari sebelum aku mau operasi memang udah di bawah banget gitu, udah tinggal siap-siap mau keluar. Akhirnya alhamdulillah bisa nunggu sampai 28 Oktober sebelum sholat Jumat. Iya, sebelum sholat Jumat lahir Eyangnya jam 7 Jam lewat. 7.05. 7.05. Ya kan itu sebuah hari yang bagus pas hari Jumat. Jadi hari itu sangat baguslah menurut kita, akhirnya kita pilih tanggal itu dan punya nilai sejarah yang cukup tinggi menyangkut pemuda, bahwa Indonesia kan pergerakannya dari pemuda semua. Mudah-mudahan dia menjadi pemimpin pemuda nanti. I could escape, but I've run it long enough to know there ain't no way. Hai, selamat pagi pemirsa. Saya Auxilia Paramita akan menemani pagi Anda dengan rangkaian berita menarik dari jagat selebritas tanah air. Dan setelah berita tentang kesalahpahaman yang terjadi antara Nikita Mirzani dengan Julia Perez yang akhirnya memasuki ranah hukum, kita beralih ke sosok seorang kakek berusia 74 tahun bernama Nasrul. Sang kakek masih menjadi tukang foto keliling di daerah Kuningan, Jakarta Selatan dan menjadi viral di media sosial setelah fotonya diunggah oleh salah seorang netizen. Melihat hal ini, Rosa pun tergugah dan mengundang sang kakek untuk datang ke acara Rosa. Lalu seperti apa keharuan Rosa saat melihat sang kakek yang masih giat bekerja di hari tuanya? Dan sementara itu di lain kisah, Syahnas mendapat kejutan di hari ulang tahun yang ke-23 dari sang kekasih JJ Govinda. Seperti apa keseruan surprise tersebut? Pemirsa simak kisahnya setelah yang satu ini, tetap di Selebrita Pagi. Terharu karena kan udah sepuh ya, terus lucu aja gitu. Kalau aku sih ngelihatnya aduh lucu, gemes. Nah, biasa aja. Orang dia nggak tahu sih. Ibu-ibu mau foto, mau apa tuh, wawancarai, kita nengok biasa aja nengoknya.